Hold of the ball and it's sent into the middle, the first goal of the World Cup, and the goal has been disallowed. Piala Dunia 2022 akhirnya resmi digelar. Kompetisi akbar sepak bola dunia setiap 4 tahun ini akan dilaksanakan di Qatar. Diikuti 32 tim dari berbagai negara, Piala Dunia ini dilaksanakan sejak tanggal 20 November hingga 18 Desember. Sebagai tuan rumah, Qatar pastinya sudah berbenah dan mempersiapkan fasilitas terbaik untuk menjamu para pemain bola dunia dan penggemar yang langsung menyaksikannya. Salah satunya adalah Stadion Piala Dunia 2022. Setidaknya ada 8 stadion yang tersebar di 5 kota negara Timur Tengah ini sudah siap digunakan. Tak hanya bernilai fantastis dengan fasilitas yang lengkap, tiap stadion juga memiliki desain yang unik dan inovatif dengan penggunaan teknologi terkini, bahkan ada yang terbuat dari ratusan kontainer. Jadi, apa-apa saja stadion tersebut dan bagaimana desainnya? Bersama Vira dalam Kopdar BLKP Konten Pintar dari BLKP, kita akan membahas 8 stadion Piala Dunia 2022 dan desain uniknya. Penasaran? Simak video ini sampai habis ya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Piala Dunia tahun ini terdiri dari 32 tim dari 32 negara anggota UEFA yang juga menjadi wakil dari benua masing-masing, yang siap berlaga memperebutkan gelar juara dunia. Menjadi tuan rumah, Qatar tentunya sudah mempersiapkan segala kebutuhan selama pertandingan. Salah satunya adalah venue atau Stadion Piala Dunia 2022. Qatar bahkan mengeluarkan dana besar untuk mempersiapkan 8 stadion megah. Stadion-stadion tersebut dipastikan memiliki fasilitas modern demi keberhasilan dan kelancaran tiap pertandingan sepak bola dunia. Berikut ke-8 stadion yang akan digunakan selama Piala Dunia 2022 berlangsung. Yang pertama, Stadion Al Bayt. Stadion Al Bayt adalah tempat untuk laga pembuka Piala Dunia 2022 yakni Qatar versus Ekuador pada Minggu 20 November kemarin. Stadion ini dikabarkan berkapasitas 60.000 penonton. Menjadi stadion terbesar kedua di Qatar, stadion berdesain unik khas tenda tradisional penduduk Bait Al-Shar ini juga digunakan untuk 7 laga lainnya yakni pada babak penyisihan dan babak 16 besar, serta perempat final dan semifinal. Ditafsir beranggaran sekitar 847 juta dolar, stadion yang berada di kota Al-Khor ini menghadirkan ciri khas yang kental akan budaya dan sejarah kota Al-Khor. Struktur Al Bayt juga terbilang unik, dengan tempat duduk atas yang dapat dibongkar pasang. Nantinya setelah Piala Dunia selesai, tempat duduk tersebut akan disumbangkan untuk negara yang membutuhkan dukungan fasilitas dan sarana olahraga. Yang kedua, Lusail Iconic Stadium. Stadion ini berada di kota Lusail, memiliki kapasitas sekitar 80.000 penonton. Dari sejarahnya, stadion ini dibangun pada tanggal 11 April 2017 dan resmi digunakan pada tanggal 22 November 2021 yang lalu. Stadion ini menjadi stadion yang akan digunakan dalam 11 laga, yakni 6 babak penyisihan dan 4 pada fase gugur. Selain itu, disebutkan jika stadion yang berdesain seperti bentuk bagian layar perahu tradisional Dhow ini akan digunakan juga pada babak semifinal dan final pada Desember nanti. Yang ketiga, Stadion Al Janoub. Memakan biaya sekitar 656 juta dolar, stadion ini didirikan di Al Wakrah, sekitar 22 km timur dari Doha. Wilayah ini merupakan kawasan situs budaya dan arkeologi dunia. Itu sebabnya desain stadion ini terinspirasi dari sejarah kota, yakni bentuk dari perahu Dhow, kapal tradisional yang digunakan para pedagang di Teluk Persia pada tahun 600 sebelum Masehi dan 600 Masehi. Stadion ini sendiri resmi dibuka pada tanggal 16 Mei 2019 saat laga babak final Amir Cup. Rencananya, setelah perhelatan Piala Dunia, sekitar 20.000 bangku Al Janoub Stadium akan dikurangi dan didonasikan ke negara lain demi mendukung pertumbuhan sepak bola. Selain area sepak bola, beberapa fasilitas pendukung juga tersedia, diantaranya sekolah, tempat berkuda, dan jalur olahraga lari. Nantinya di Al Janoub akan dilaksanakan 7 laga Piala Dunia pada babak grup dan babak 16 besar. Yang keempat, Stadion Ahmad bin Ali. Stadion Ahmad bin Ali mulai diperbaiki pada tahun 2016 dan diresmikan pada tahun 2020 untuk persiapan Piala Dunia. Uniknya, stadion ini memiliki layar yang bersinar dan bisa berubah warna. Desain khas dari bangunan Ahmad bin Ali ini ditampilkan melalui simbol tradisi dan budaya negara, seperti hadirnya gambar keluarga, gurun, serta flora dan fauna khas Qatar.
Namun, stadion ini juga dibangun dengan teknologi pelindung dari kanopi dan sistem pendingin canggih yang membuat penonton dan pemain nyaman selama di sini. Bertempat di kawasan Al-Afay, stadion ini berkapasitas sekitar 40.000 penonton. Ahmad bin Ali sendiri sebenarnya adalah tempat latihan dan bermain untuk salah satu tim bola ternama Qatar, yakni Al Rayyan Sports Club. Selama Piala Dunia, stadion ini akan menjadi tempat dari 6 laga, yakni 5 babak grup dan 1 di babak 16 besar. Yang kelima, Stadion Khalifa International. Stadion Khalifa International sudah menjadi ikon bagi dunia sepak bola Qatar. Menjadi stadion dengan kapasitas terlengkap pertama di Qatar yang berkapasitas sekitar 45.000 penonton, Khalifa International Stadium dibangun pada tahun 1976 di Al Rayyan. Menjadi lokasi penghelatan beberapa kompetisi olahraga dunia seperti Asian Games dan AFC Asian Cup. Untuk struktur bangunannya, Khalifa International memiliki atap penutup dilengkapi dengan fasilitas kesehatan, tempat makan, dan lainnya. Selain itu, stadion ini memiliki teknologi pendingin inovatif demi menjaga kenyamanan pemain dan penonton. Stadion Khalifa International sendiri akan menjadi tempat dilaksanakan 6 laga pada babak penyisihan, 1 di 16 besar, dan laga untuk babak 3 besar. Yang keenam, Stadion Education City. Stadion selanjutnya adalah Education City. Sesuai namanya, Education City berada di kawasan pendidikan olahraga milik Yayasan Qatar atau Qatar Foundation. Stadion dengan kapasitas 45.000 penonton dan dibangun dengan biaya sekitar 700 juta dolar ini memiliki bentuk yang unik. Atapnya seperti permata dengan panel tenaga surya pada sisi luarnya. Akan tetapi, secara menyeluruh, desain bangunan ini berfokus pada aksesibilitas stadion. Selain itu, terdapat pola segitiga ciri khas Arab pada sisi depan stadion, yang dapat berubah sesuai arah matahari dan suhu dalam stadion lebih dingin. Venue ini akan digunakan dalam 7 laga, diantaranya 5 untuk babak grup, 1 laga di babak 16 besar, dan 1 untuk babak perempat final. Yang ketujuh, Al-Thumamah Stadium. Al-Thumamah Stadium didirikan pada tahun 2017 dan resmi pada tanggal 22 Oktober 2021. Berkapasitas 40.000 penonton, stadion ini berada di Doha. Memiliki konsep bangunan seperti tenun Gahvia, topi tradisional pria Timur Tengah, stadion ini terbilang ramah lingkungan karena dapat melakukan penghematan air sampai dengan 40% dengan memakai sistem air daur ulang. Sebagian besar area tanah dibangun menyatu dengan desain stadion dengan pepohonan yang hampir menutupi 84% area itu. Nantinya, Al-Thumamah akan menjadi venue untuk laga babak grup, 16 besar dan babak perempat final. Dan setelah Piala Dunia selesai dilaksanakan, kapasitas Al-Thumamah Stadium akan dikurangi sampai berkapasitas 20.000. Yang ke-8, Stadium 974. Stadium Piala Dunia 2022 yang terakhir adalah Stadium 974. Dikabarkan berkapasitas 40.000 orang. Stadion yang dulunya bernama Ras Bu Abud ini menghabiskan anggaran sekitar 717 juta dolar. Mungkin stadion ini menjadi venue yang paling inovatif karena terbuat dari kontainer. Dirancang oleh Van Wyck Irabaran Architect, desainnya terinspirasi dari sejarah perdagangan dan pelayaran Qatar. Sementara nama 974 merupakan kode telepon internasional Qatar, serta jumlah kontainer yang dipakai dalam pembangunan stadion ini. Akan tetapi, setelah perhelatan Piala Dunia selesai dilaksanakan, bangunan Stadion 974 akan dibongkar dan dialihkan untuk waterfront di komunitas lokal. Nantinya, Stadion 974 akan digunakan dalam 5 laga babak grup dan 1 pertandingan di babak 16 besar. Oke, itu dia informasi lengkap 8 stadion di Qatar untuk Piala Dunia 2022. Tak hanya menghadirkan desain unik dan multifungsi, stadion tersebut juga memiliki fasilitas yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan pemain dan penonton di dalamnya. Salah satu faktor penentu dari bangunan yang aman dan nyaman adalah penggunaan material terbaik dan berkualitas seperti produk baja ringan yang berkualitas tinggi dari BLKP. Dari kebutuhan rangka, atap, hingga talang air, semua tersedia dengan bahan baja ringan berkualitas. Material baja ringan yang diproduksi oleh BLKP sudah terjamin kualitasnya dengan standarisasi SNI Certified by ISO 9001-2015, terjamin dengan uji lab ketahanan produk serta 4 tahun garansi warna, hingga tersertifikasi DKDN 2234981. Informasi yang menarik bukan? Kamu juga bisa kunjungi website kami di www.blkp.co.id untuk info terkini. Untuk info dan tips menarik lainnya, silakan follow Instagram kami di @blkp_id dan TikTok blkp_id. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video lainnya.